Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat saudara-saudari atau Bapak Ibu yang berada di tempatnya masing-masing dan beribadah bersama-sama. Tema hari ini mengenai kebangkitan Yeshua atau Hari Raya Buah Sulung, yakni teruskanlah berita ini. Berita apa yang harus kita sampaikan dan terus informasikan kepada banyak orang? Kita membaca dari surat 1 Korintus pasal 15. Kita membuka bersama-sama dari 1 Korintus pasal 15, satu pasal dari ayat 1 sampai ayat 58. Dalam satu pasal ini saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara beberapa berita pokok yang dicatat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayat 1 dan ayat 2 kita baca terlebih dahulu. Dan saudara-saudara, aku memberitahukan kepadamu Injil yang telah kuberitakan kepadamu dan yang telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu telah berdiri teguh. Melaluinya pula kamu diselamatkan oleh firman yang telah kuberitakan kepadamu, sekiranya kamu berpegang teguh, kecuali jika kamu telah beriman dengan sia-sia. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang telah dia terima dari Tuhan dan dari para rasul-rasul lainnya, dan itu dia beritakan kepada jemaat. Dia beritakan kepada orang-orang percaya. Kalau pakai istilah sekarang, di forward. Ya, jadi forward sana sini. Supaya setiap orang menerima pesan ini tahu bahwa ada berita yang sedang terjadi. Kalau forward yang sekarang kita terima melalui grup-grup, misalnya WA, ada yang memang real nyata, tapi ada yang bersifat hoax atau yang bohong, palsu beritanya. Jadi kita harus pintar-pintar dan hati-hati untuk membaca berita itu, kemudian meneruskannya. Ada kepastian dan ada kebenaran yang tak terbantahkan, yang dicatat di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ini, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, khususnya jemaat di Korintians atau Korintus. Dia katakan bahwa apa yang dia beritakan kepada kita, kepada jemaat, supaya jemaat itu membaca dan berpegang teguh. Karena itu adalah firman yang menyelamatkan. Menyelamatkan jiwa mereka, yang telah memberikan hidup kekal kepada mereka. Tapi kalau mereka berpaling, mereka tidak teguh di dalam firman itu, yang kata lain kompromi terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar, maka sekalipun mereka katakan mereka beriman, tapi mereka telah beriman dengan sia-sia. Jadi Bapak Ibu jangan karena atas dasar saya beriman,
berarti engkau pasti diselamatkan. Belum tentu. Kenapa? Karena ayat ini jelas sekali dituliskan bahwa ada orang yang beriman tapi imannya tidak teguh yang menyelamatkan dia. Tapi justru imannya sia-sia dan justru itu tidak menyelamatkan dia. Jadi kita perlu mawas diri dan periksa. Betulkah Anda dan saya selama mengikuti Yeshua atau jadi jemaat di berbagai gereja, Anda telah beriman dengan sejati? Atau Anda memang beriman tapi beriman dengan sia-sia? Jadi ada dua kelompok orang Kristen. Ada kelompok Kristen punya iman, tapi iman itu menyelamatkan dia. Tapi ada orang Kristen yang lain punya iman, tapi imannya adalah iman yang sia-sia. Iman yang tidak menyelamatkan dia. Karena namanya sia-sia, berarti nothing, percuma. Apa yang diinginkan dan ditegaskan oleh Rasul Paulus? Supaya kita memiliki iman yang teguh. Dan iman itu harus diteruskan, di-forwardkan kepada siapapun yang bersedia mendengarkannya. Berita pertama, forward pertama yang paling penting adalah tentang kematian Yeshua. Kita lihat ayat ketiga. Ayat ketiga mengatakan demikian. Sebab dari pertama aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah aku terima juga, bahwa Hamasyiach telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Wow, menarik sekali. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Mesias atau Masyiach telah mati, dan dia mati sebagai ganti dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Dan dia mati dikatakan bukan mati secara tidak memiliki tujuan. Dia mati fatal. Dia mati karena terpaksa. Dia mati karena tidak ada jalan keluar. Bukan. Jelas-jelas ditulis. Dia mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Berarti apa yang ditulis oleh kitab suci mengenai Yeshua itu penuh terjadi di dalam karyanya. Haleluya. Haleluya. Dia lahir dengan tujuan mati. Dan dia mati sebagai penebus dosa-dosa kita. Sebagaimana pesan khotbah saya pada hari Paskah yang kemarin kita ibadah bersama-sama itu. Dia mati sesuai dengan perkataan kitab suci. Nah, itu yang disebut dengan Paskah atau Pesak. Inggrisnya Passover. Semua menggunakan kata yang sama. Paskah itu mengambil dari kata Pesak. Inggris memakai kata Passover. Kalau dalam Mandarin disebut Sonan Cie. Sonan itu menderita. Sonan itu menderita. Nah, itu menderita itu yang disebut dengan Paskah. Karena Paskah itu berbicara tentang penderitaan. Paskah tidak berbicara tentang kebangkitan. Paskah itu berbicara tentang pengorbanan domba. Anda bisa baca di dalam Imamat pasal 23 ayat 4 dan 5.
Baca kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Dia disebut domba yang dikurbankan, tapi domba yang kudus, tak bercacat, dan domba yang sempurna. Tidak heran maka dari itu, salah satu khotbah penting dari murid yang bernama Yohanes Pembaptis adalah bisa kita lihat dalam Injil Yohanes 1 ayat 29. Mari kita lihat bersama Injil Yohanes atau Injil Yohanes 1 ayat 29. Dikatakan demikian, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yeshua yang datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa manusia. Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes ketika melihat Yeshua datang, langsung dia mengatakan, ini anak domba Elohim. Kenapa dia tahu? Karena dia adalah dari keluarga imam besar. Dia tahu tentang mapping atau rute, map. Ya. Keselamatan yang dijanjikan oleh Yahweh kepada Israel. Pasti papanya yang bernama Imam Besar Zakaria dan mamanya disebut Elizabeth itu mengajarkan kepada anaknya yang bernama Yohanes atau Yohanan. Nah dari situ Yohanan tahu karya itu akan digenapkan di dalam diri Yeshua. Dan dia tahu tentang pengorbanan domba sebagai media penghapus dosa Israel. Tapi dia tahu zaman kasih karunia, Yeshua adalah domba yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yohanes tahu bahwa dia akan dikurbankan. Oleh karena apa? Karena dia juga tahu bahwa orang-orang tidak akan bisa mendengar berita kebenaran yang disampaikan oleh Yeshua tentang kerajaan Elohim. Bahkan menolaknya. Yohanes tahu. Dan Yohanes dalam pelayanannya yang berani itu, akhirnya dia dipenjarakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dia dipenjarakan karena apa? Karena iri hati, karena kebencian yang ditunjukkan oleh Herodes. Itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar, tolong HP dimatiin, mengganggu saya. Jangan ada suara. Oke. Nah, Yohanes tahu betapa orang-orang Yahudi keras hati. Bangsanya yang sangat tegar tengkuk. Terbukti Yohanes mati itu di tangan Herodes hanya karena untuk menyenangkan putrinya. Tapi siapa yang maju ke depan untuk membela Yohanes? Alkitab mencatat tidak ada gerakan apapun. Sekalipun Yohanes, orang-orang Yahudi kagum, respon kepada dia positif.
Tapi tidak tahu kenapa tidak ada rombongan dari mereka maju ke depan lalu membela supaya Yohanes Pembaptis tidak mati di tangan Herodes yang hanya semata-mata untuk menyenangkan putrinya, menari untuk dia. Tidak ada gerakan apapun. Kenapa? Mungkin karena dia merasa tidak ada keuntungan apapun. Bila mana mereka membela Yohanes Pembaptis hanya sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun dan sebagai keturunan dari imam yang bernama Zakaria, mungkin mereka tidak merasa ada profit apapun. Tapi ketika Yeshua berkhotbah dan mengajar, mereka tertusuk hatinya dan mereka marah, mereka benci dan mencari kesempatan dan waktu untuk menghentikan Yeshua. Dan akhirnya kita mencatat berbondong-bondong dari mereka, bahkan mempengaruhi massa, menggerakkan massa. Akhirnya Yeshua disalibkan. Kenapa? Karena mereka merasa rugi, merasa tidak beruntung kalau Yeshua itu masih hidup dan ada. Lihat hati manusia. Jika mereka merasa tidak ada keuntungan, untuk apa maju ke depan membela Yohanan? Harusnya dia sebagai seorang Israel sejati dibela. Tapi mereka diam semua. Dan kita mencatat kepala Yohanan putus dan ditaruh di atas sebuah talam. Dan tamu-tamu itu bersorak-sorak untuk menyenangkan hati Raja Yudea yang bernama Herodes itu. Tapi terhadap Yeshua, mereka menyalibkan. Itulah kaum Yahudi yang selama dalam pelayanan Yeshua terus konflik. Makanya saya mau tanya kepada grup atau kelompok Yudaism yang ada di Indonesia. Apa kira-kira tanggapan Anda terhadap hal-hal yang berkaitan dan orang-orang berkaitan dengan Yeshua? Apa tanggapanmu? Saya kira dan saya yakin engkau pasti tidak akan pernah percaya Yeshua adalah Sang Juru Selamat, Putra Elohim yang hidup. Kenapa? Karena nenek moyang kamu atau orang-orang Yahudi yang di sana tidak percaya, sinis. Dan hari ini juga Anda bisa melihat tayangan ketika orang-orang tertentu memberitakan Injil tentang Yeshua di Yerusalem. Apa yang mereka dapat? Tiada lain, pembulian, diludahi, ditertawakan, dipukul, dikejar. Kenapa? Karena tidak suka. Karena tidak bisa menerima karya Yeshua HaMashiach itu. Jadi saya tanya kepada Anda yang suka mengikuti Yudaism, suka mengikuti ajaran Yahudi, sudahkah engkau tetap dengan kecurigaan, kemarahan, dan ketidaksenangan kepada profil Yeshua itu? Kalau seperti itu, betul engkau bukan Kristen. Jangan pernah menyebut Anda Kristen. Dan saya yakin Anda pun tidak akan menyebut Kristen. Nah, Anda pasti menyebut Yudaism. Kalau ada kesempatan, engkau pun akan menganiaya pengikut-pengikut Yeshua. Contoh ada. Dalam Injil Yohanes dicatat, Lazarus sesudah dibangkitkan. Karena mendapatkan mukjizat dari Yeshua, dibangkitkan. Setelah itu dia kasih tahu orang, dia pun jadi incaran. Salah satu orang yang akan dicari dan dibunuh oleh kaum Yahudi. Begitu. Nah, Alkitab mencatat Bapak Ibu bahwa
Yeshua mati. Dan Yeshua memang mengatakan bahwa dia pasti mati. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Injil Matius 26. Matius 26 ayat 1 dan 2. Dan terjadilah ketika Yeshua telah menyelesaikan seluruh ajaran ini, setelah selesai dia khotbah dan mengajar, dia tahu waktunya terakhir, dia berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi Paskah akan tiba, dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Wow, Bapak Ibu lihat bersama. Yeshua mengatakan apa? 2 hari lagi Paskah akan tiba, dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Yeshua menderita dan mati pada hari apa? Pada hari perayaan Paskah. Jadi bukan bahwa Paskah itu kebangkitan. Salah dan keliru. Hai jemaat-jemaat Kristen. Hai para pendeta. Belajar lagi ini. Ini perkataan Yeshua sendiri. Bahwa 2 hari lagi Paskah, Pesak tiba. Dan apa yang terjadi? Anak manusia akan ditangkap, diserahkan dan disalibkan. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan kemenangan kebangkitan itu Paskah? Maka Anda telah merubah data kitab suci. Dan betul kata Paulus, imanmu, kamu beriman, tapi imanmu sia-sia. Iman orang Kristen kepada Yeshua mati pada hari Paskah. Sesuai dengan perkataan Yeshua. Lalu kenapa Anda merayakan Jumat Agung? Dari mana itu Jumat Agung? Kasih saya tahu. Di dalam Alkitab ada nggak perayaan Jumat Agung? Saya sudah belajar. Saya jadi hamba Tuhan. Saya sekolah teologi. Saya sudah membaca Alkitab. Saya tidak pernah ketemu namanya perayaan Jumat Agung. Siapa yang kasih Anda itu Jumat Agung? Kalau dari ajaran lain terserah. Tapi kalau dalam kekristenan itu tidak ada. Camkan, tidak pernah ada namanya perayaan Jumat Agung. Kalau memang Yesus mati pada hari Jumat, lalu Jumat Agung, Minggu, dikatakan subuh-subuh dia bangkit. Sesuaikan dengan perkataan dia mengatakan bahwa anak manusia akan turun ke bumi 3 hari 3 malam. Mari kita membaca, coba lihat Matius 12. Injil Matius 12 ayat 39 dan 40. 39 dan 40. Injil Matius pasal 12. Injil Matius 12 ayat 39 dan ayat 30. Dan seraya menanggapi dia berkata kepada mereka, generasi yang jahat dan penzina menuntut suatu tanda, dan suatu tanda tidak akan diberikan kepadanya kecuali tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus? Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian anak manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Itu perkataan Yeshua. Kalau kita lihat di dalam Yunus pasal 1 ayat 17 pun ditulis, Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Jadi Yeshua tidak pernah salah mengutip dari kitab Yunus. Apa yang dia kutip dari perjanjian lama terjadi pada dirinya, maka betul firman Tuhan mengatakan apa yang tertulis tentang anak manusia pasti digenapi. Tidak meleset. Kalau meleset itu namanya tidak digenapi. Kalau namanya meleset itu keliru dan tidak tepat. Dan kalaupun ajaran meleset itu diajarkan, itu dari siapa? Dari orang-orang yang mau menolak dan mau coba untuk mengelabui atau juga coba untuk membuat abu-abu iman orang Kristen. Hati-hati. Bagaimana bisa Yeshua mati pada hari Jumat? Lalu disebut Good Friday atau Jumat Agung.
Hitung saja anak SD yang anggaplah yang bodoh pun tahu menghitung. Dari Jumat sore hitung tuh sampai Minggu pagi. Berapa hari, berapa malam. Coba hitung. Hitung baik-baik, tenangkan, hitung baik-baik. Apakah dapat 3 hari? Apakah dapat 3 malam? Coba hitung dari Jumat, Sabtu, Minggu pagi sudah bangun. Kalau misalnya 3 hari 2 malam, itu namanya nginap di hotel. Ya kan, nginap di hotel. Biasanya kan keluarga kalau libur kan 3 hari 2 malam. Itu nginap di hotel. Nginap di penginapan. Tapi Yeshua tidak nginap di hotel. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Seperti salah satu dari pengakuan iman rasuli itu. Dan itu dikatakan 3 hari, 3 malam. Jadi perayaan Jumat Agung itu dari siapa? Kalau orang Kristen tidak boleh. Anda salah. Dan ditambah lagi dengan apa? Dengan perayaan-perayaan yang tidak sesuai dengan iman orang percaya. Orang Kristen, hai, kamu yang Kristen. Singkirkan itu semua. Tidak ada perayaan Jumat Agung. Saya katakan sekali lagi. Tidak boleh ada namanya Good Friday. Tidak boleh ada namanya perayaan Jumat Agung di bibir mulut kita. Bahkan di tulisan kita. Anda hapus itu. Kalau tidak apa? Kalau tidak maka kembali lagi ayat pertama. Ayat kedua dari 1 Korintus. Kamu beriman, tapi imanmu sia-sia. Kamu harus beriman seperti perkataan Yeshua. Apa itu? Bahwa 2 hari lagi akan Paskah dan anak manusia diserahkan dan dia disalibkan. That's it. Kenapa perkataan Yeshua kok diragukan bahkan ditolak? Kenapa? Karena memang ini taktik setan. Strategi daripada iblis supaya mengaburkan data kitab suci. Lalu menyodorkan kepada Anda perayaan Jumat Agung. Permisi tanya, saya selama jadi pendeta dan jadi hamba Tuhan dan sekolah. Dan masuk dalam mata kuliah Kristologi dan Soteriologi, saya tidak pernah menemukan. Namanya di dalam kitab suci, ayat mana, pasal mana, kitab mana, ada Jumat Agung. Kalau ada, kalau Anda bisa temukan, kasih saya tahu. Dan saya akan bersedia dari media minta maaf dan bertobat. Tapi kalau tidak, Anda yang harus bertobat. Hai para pendeta dan pengajar, beritakan yang benar. Jangan sampai orang-orang luar, termasuk lembaga-lembaga pemerintah, bahkan menuliskan ucapan merayakan Jumat Agung. Itu keliru besar. Mereka tidak salah, kenapa? Karena mereka mendapatkan informasi dari sumber yang salah. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi Yeshua mati. Itu berita pertama yang penting, dan dia mati seperti yang dia katakan Paskah, dan dia adalah domba Paskah. Yang kedua, mari kita lihat ayat 4. Berita yang kedua. 1 Korintus 15 ayat keempat. Mari kita melihat bersama. 1 Korintus pasal 15 ayat keempat. Dan bahwa dia telah dikuburkan, juga bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa dia telah terlihat oleh Kefas, kemudian oleh ke-12 murid itu, dan seterusnya. Nah, dikatakan apa? Bahwa dia telah dikuburkan dan dibangkitkan. Berita kedua
forward kedua yang harus kita teruskan adalah mengenai kebangkitan Adonai Yeshua. Pada pasal 15 dalam surat Korintus ini, Paulus memang banyak menekankan tentang kebangkitan. Dan dia menjelaskan dari berbagai sudut gambaran tentang kebangkitan itu sendiri. Itu dari ayat berapa? Dari ayat 4 sampai ayat ke-50. Nah itu Bapak Ibu nanti sempat baca baik-baik. Dia memberikan gambaran tentang perbandingan, tentang dampaknya, dan menyangkut tentang credo of faith, pengakuan iman kita, tentang takdir atau nasib orang yang di dalam Yeshua maupun yang tidak di dalam Yeshua. Dan dia berbicara tentang tokoh sebagai simbol dari kematian maupun kebangkitan. Tinggal Bapak Ibu membaca saja dari ayat 5 sampai ayat 50. Ya, ayat 5 sampai 50. Nah, saya ingin menekankan begini, bahwa memang ada bukti-bukti yang valid tentang Yeshua bangkit. Bila mana dari ajaran lain mengatakan bahwa Yeshua tidak mati, dia bilang. Tapi Isa Al-Masih itu diangkat oleh Allah. Dan menggantikan dia adalah salah satu muridnya yaitu Yudas Iskariot, yaitu ajaran dia. Kalau dia bilang Isa Al-Masih, yaitu Isa Al-Masihnya dia. Bukan Tuhan kita. Jadi tidak usah memperdebatkan dan mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu ya Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Tidak. Sudah beda pribadi. Sudah beda cerita. Sudah beda kisah. Kalau mereka mengatakan bahwa Isa Al-Masih seperti ini katakan ya betul. Betul, kenapa? Itu versi Anda. Kenapa? Karena Yeshua HaMashiach tidak ada di dalam kitab A itu. Dan Isa Al-Masih tidak ada di dalam Bible kita. Amin. Jadi beda. Ya kalau memang misalnya dia tidak mati, lalu dia diangkat. Nah sekarang tanya, bukti-bukti kebangkitannya, penampakannya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya mau ditaruh kemana? Ayo, mau ditaruh kemana? Mau ditipek? Mau dibuang? Mau dirobek? Tidak mungkin. Ini bukan kata orang. Bukan aku mendapatkan penglihatan atau semacam inspirasi, aku mendapatkan pewahyuan. Bukan. Ini bukti. Peristiwa-peristiwanya dicatat. Baik kota, tempat, kejadian-kejadiannya, dan manusianya jelas sekali. Bahkan hari kebangkitannya pun dikatakan pada hari pertama. Berarti kalau di kalender kita, konversi ke kalender kita, hari pertama itu berarti jatuhnya pada hari Minggu. Jelas sekali. Kenapa dia bangkit? Itu dia pertanyaannya. Mari kita lihat Yeshua berkata apa. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 25. Lihat dulu Yohanes 11 ayat 25. Dikatakan apa? Yohanes 11 ayat 25. Yeshua berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi dia sudah bicara akulah kebangkitan. Kalau dia tidak bangkit, ini omong kosong. Kita tidak usah percaya. Karena waktu dia hidup dia bilang aku kebangkitan. Nah kalau sudah mati nggak bangkit, berarti omongannya tidak tergenapi. Tidak terpenuhi. Nah dalam kategori kalau nabi palsu. Ujiannya hanya di situ. Perkataannya itu terjadi tidak. Nah ternyata perkataan Yeshua terjadi. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapapun yang percaya kepadaku walaupun sudah mati, dia akan hidup. Amin? Amin. Kenapa? Karena dasarnya pengharapan kita ada pada Yeshua yang memang dia bangkit. Nah, coba kita lihat teks Ibraninya mengatakan apa. Dia berkata apa? Ani apa? Coba kita lihat sebentar.
Ya, coba dibesarkan. Kalau diterjemahkan di sini, ya, Vayomer dikatakan Elia, Yeshua, Anoki, Hatakuma, Vahakayim, Kumah dan Kayim, akulah kebangkitan, kebangkitan, dan Kayim, hidup. Luar biasa. Jadi dia membuktikan apa yang dia bicarakan, dia sampaikan sesuai apa yang terjadi dengan dia. Nah, kita lihat satu contoh lagi. Mari kita lihat, menarik ini. Tentang penampakannya. Waktu dia sudah bangkit, dia menampakkan diri. Lihat di dalam Yohanes 21 ayat 9 sampai 11. Mari kita membuka Injil Yohanes. Injil Yohanan pasal ke-21 ayat 9 dan 11. Mari dikatakan apa? Lalu ketika mereka naik ke darat, mereka melihat api unggun yang tersedia dan seekor ikan yang terletak di atasnya serta roti. Yeshua berkata kepada mereka, bawalah ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap. Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor. Dan sekalipun demikian, banyak jala itu tidak koyak. Berapa ekor ikan didapat hari itu? Berapa? 153. Bapak Ibu, kita perlu sedikit bertanya, ingin tahu kenapa sih perlu ditulis jumlah ikannya sampai detail jelas 153. Pasti ada sesuatu. Ya, pasti ada sesuatu. Saudara-saudara, ada orang mengatakan bahwa 153 ekor itu, dulu pun saya pernah mendengar bahwa itu zaman itu adalah jumlah jenis ikan di dunia. Atau jumlah jenis ikan besar yang ada di Danau Galilea. Nah, itu katanya menyimbolkan bahwa Yeshua ingin semua orang itu diselamatkan. Diselamatkan. Dengan gambaran ikan-ikan yang didapatkan. Tapi tahukah Anda bahwa Yohanan, dia adalah seorang Israel. Dan dia juga seorang yang belajar. Seorang Ibrani. Ada istilah dalam pelajaran Ibrani yaitu gematria. Gematria itu artinya huruf-huruf Ibrani yang memiliki nilai-nilai dalam angka. Jadi setiap huruf itu punya nilainya. Nah, sekarang kita lihat 153 ekor. Mari kita lihat. Nah, 153 jika kita lihat di dalam huruf Ibrani, maka dijumlahkan akan muncul kata Ani Elohim. Dari Alef, Nun, Yod, Alef, Lamet, Waw, He, Yod, Mem. Ketika huruf ini dijumlahkan, berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf ini dibaca Ani Elohim dan dijumlahkan, memang angkanya 153. Nilainya dapat 153. Nah, apa artinya Ani Elohim? Ani Elohim artinya akulah Tuhan. Oh, keren sekali. Jadi ketika
Ketika para murid tidak mendapat apa-apa, sepanjang malam itu menjalani tidak dapat apa-apa. Dan Yesus bangkit dan mengatakan, tebarlah jalamu ke kanan. Mereka menebarkannya dan lihatlah, ikan itu didapatkan besar-besar 153 ekor. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Lalu kemudian sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak terkoyakkan. Artinya terpelihara, apa yang dia beri pasti tidak ada yang bocor. Berarti betul, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Makanya ketika Yohanan menulis 153 ekor, sesungguhnya kita bisa menangkap. Di situ ada makna yang luar biasa tentang diri Yeshua. Siapa dia? Akulah Tuhan. Ani Elohim. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam keadaan susah dan sedih, dalam keadaan cemas dan takut, apalagi berhubungan kondisi sekarang, saya juga, tapi saya punya resepnya, punya kuncinya untuk tetap membuat hati sejahtera. Saya selalu ingat 153. Amin. Kita ulangi semua bersama-sama dalam ruangan ini. Angkanya berapa? Kalau lagi cemas, ingat 153. Artinya Ani Elohim. Akulah Tuhan. Hebat? Keren. Jadi kalau begitu, dia adalah yang sudah bangkit. Dan dia menunjukkan kuasa akan kebaikannya dan kuasa dalam pemeliharaannya. Itu dia. Jadi bukti Yeshua bangkit. Nah, dalam teologi perayaan kebangkitan Yeshua dalam versi Kristen disebut buah sulung. Buah sulung. Bisa kita membaca dalam Roma pasal 8, 1 Korintus 15, Kolose 1, Ibrani 1, Wahyu pasal 1. Semua itu mencatat bahwa Yeshua adalah yang sulung. Gereja pun bisa disebut sulung atau prototokos. Yang sulung, Ibrani 12, Yakobus pasal 1. Ada tertulis bahwa Yeshua yang sulung yang bangkit. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 yang tadi itu. 1 Korintus 15 ayat 20. Kita membaca 1 Korintus 15 ayat 20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Namun sekarang Hamasya telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Ini yang disebut dengan perayaan buah sulung. Nah, kalau di dalam perayaan di dalam perjanjian lama yang dicatat dalam kitab Imamat, ini disebut dengan hak Habib Kurin. Yang sulung, panen yang sulung. Nah, kalau kita runutan seperti ini, coba dimunculkan dalam perayaan itu. Mari kita lihat. Ya, nah, coba dibesarkan. Bapak Ibu lihat ya. Pertama Pesak. Pesak itu hari raya Paskah, Passover. Lihat baik-baik, backgroundnya ini. Pembebasan anak sulung bangsa Israel dari melalui darah pada ambang pintu. Nubuatannya ini tentang kematian Yeshua. Ya kan? Paskah tentang kematian. Ini saya dapat dari bahan dari LAI juga loh. Lembaga Alkitab Indonesia loh. Bapak Ibu. Tapi justru gereja rayakannya beda. Aneh sekali. Baru kita lihat sesudah itu besoknya Hak Hamatsak. Artinya hari raya roti tidak beragi. Dirayakan sesudah Paskah. Mereka peringati tergesa-gesa orang Israel meninggalkan Mesir. Roti tak beragi disebut roti penderitaan. Kitab Ulangan 16 ayat 3. Tertulis di situ.
Ya, disebut hari raya roti tidak beragi. Nah, lalu kita lihat lagi. Berikutnya, nah kalau penggenapan Hamasa simbol Yesus sebagai roti kehidupan. Nah kemudian Sifrat HaOmer, Cak atau Hak Hafib Kurim. Nah itu tanggal 16 bulan Nisan, Indonesia itu hari raya buah sulung. Backgroundnya bersyukur karena Tuhan sudah memberkati. Ya, sebagai yang sulung. Nah ini berbicara tentang tipologi kebangkitan. Nah lihat nih, ini baru bicara kebangkitan. Nah sekarang kita lihat, kenapa kembali lagi saya kata, kenapa Anda mengatakan Paskah itu kebangkitan? Sorry saya berkata, Anda belajar lagi. Belajar yang benar. Jangan sampai engkau beriman tapi imanmu sia-sia. Ingat loh, iman sia-sia tidak diselamatkan. Tidak beroleh hidup yang kekal. Lihat baik-baik bahwa simbolnya tipologi atau tipologi kebangkitan dan kenaikan Yeshua sebagai yang sulung. Jelas sekali. Alkitab menggambarkan clear. Lalu kenapa engkau main filsafat-filsafat yang tidak benar? Caranya bagaimana? Paskah kau ganti Jumat Agung. Yang notabene Jumat Agung tidak ada. Lalu Paskah kamu geser ke kebangkitan. Ini cara apa untuk membuat orang Kristen itu jadi tidak benar? Siapa melakukannya? Cek sendiri. Silakan lihat siapa yang paling suka mempostingkan kebangkitan. Itu adalah Paskah. Mari lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Tuh, dibesarkan. Tuh, pertanyaannya, 3 gambar ini itu ada nggak di dalam Alkitab? Siapa yang suka membuat ini? Santa Claus, where are you in Bible? Christmas tree, where are you in Bible? Happy Easter dengan kelinci dan telur. Lihat nih, kelinci dan telur. Mana ada Alkitab? Kamu bilang kamu cinta Tuhan. Kamu bilang kamu mau back to Bible. Kamu bilang kamu mengasihi Tuhan. Kamu majelis. Kamu penatua. Anda pendeta. Bilang saya bicara firman Tuhan. Permisi tanya, kau bicarakan firman Tuhan atau bukan? Kenapa lambang domba kau ganti kelinci dan telur? Lalu mengucapkan dengan kata Happy Easter. Menakutkan sekali. Mengerikan sekali. Ajaran firman Tuhan yang benar terus diserang. Terus diacak-acak. Lalu diganti dengan gambar telur, hias telur, kelinci. Kapan? Pernah nggak Yeshua digambarkan sebagai kelinci Elohim? Ada di dalam Alkitab. Dia disebut kelinci. Jangan-jangan ini adalah ajaran paganisme. Ya jelas ajaran paganisme. Ajaran berhala yang masuk dalam gereja. Ingin merusak Anda. Dan ini keberhasilan salah satu keyakinan untuk merusak iman Kristen. Tapi Anda yang sadar, wahai, puji Tuhan. Anda yang tahu sekarang, berubahlah. Makanya khotbah saya di Paskah, salah satunya apa? Teshuva, kembali. Sebab walaupun kamu bilang kamu beriman, tapi kalau kamu seperti ini, firman Tuhan katakan, imanmu itu sia-sia. Bukan saya bicara. Alkitab mengatakan seperti itu. Kitab Hagai mengatakan, kitab Hosea mengatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bukan kurang mengasihi, bukan kurang melayani. Anda mungkin sangat mengasihi. Anda mungkin sangat melayani sebagai majelis berapa periode.
Gerak sosialnya luar biasa. Bantu orang miskin luar biasa. Saya kagum. Orang tidak punya apa-apa, engkau bantu dengan beras. Bantu dengan uang. That's okay, bagus. Bagus. Orang kekurangan air, bala kamu sumbang uang, bangunkan, bahkan gali sumur untuk mereka. Bagus. Engkau kasih itu binatang ternak supaya mereka bisa beroleh penghasilan. Oke, kamu pergi ke pedalaman ke Papua nolong itu anak-anak Papua. Saya bilang oke. That's okay. Tapi firman Tuhan mengatakan, kamu binasa, kita binasa, bukan karena kurang melayani, kurang mengasihi, tapi umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bahkan dicatat dalam 1 Korintus, banyak di antara kalian pun kurang mengerti, kurang belajar. Sehingga apa? Mudah disusupi, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Hari ini puji Tuhan, bila mana Anda melihat dari keterangan firman Tuhan ini, engkau lihat dengan jelas, ternyata ajaran Alkitab seperti ini, bukan seperti yang selama engkau ikuti. Jadi kebangkitan, kembali lagi tadi ayat itu, jadi kebangkitan adalah buah sulung. Dan orang Kristen merayakan Paskah, penderitaan dan kematian. Mau ditambah setelah hari itu Anda mau merayakan hari roti tidak beragi. Masuk di dalam meditate, masuk di dalam perenungan. Ya, merayakan. Kemudian mengarahkan hati kita bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Lalu kemudian kita lihat dia juga buah sulung, kebangkitan. Nah itu baru sesuai urutan-urutannya. Bahkan tipologinya ada jelas di dalam perjanjian lama. Makanya dituliskan apa yang ditulis tentang anak manusia oleh para nabi-nabi itu digenapi. Nah kalau tidak digenapi, bahkan termasuk jumlah harinya dia di dalam kubur, kalau tidak digenapi, berarti itu tidak akan terjadi kebenaran firman Tuhan itu. Dan Anda dan saya tidak usah percaya. Jadi bagaimana bisa Yesua mengatakan 3 hari 3 malam, lalu Anda mengatakan Jumat Agung. Kembali lagi, hitung baik-baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berita kedua. Jadi bagi orang non-Kristen ya, saya tidak sebutkan siapa apa-apa. Bagi orang yang non-Kristen, kalau Anda mau sampaikan kebangkitan minggu ini, selamat hari Paskah, Happy Easter, monggo, silakan aja. Tapi kalau Anda orang Kristen dengan iman yang benar, maka engkau akan mengucapkan salam sulung atau Habib Kurim. Salam kebangkitan Yesua. Bukan Happy Easter. Kalau Anda mengucapkan Happy Easter, saya harus juga mengatakan dari mimbar ini, maaf, engkau bukan Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah Anda tahu. Nah berikutnya message yang ketiga. Ayat 51 sampai 58. 51 sampai 58. Dari 1 Korintus 15. Nah ini berbicara tentang kedatangannya. Jadi ada apa? Coba kita lihat di dalam ayat 51 ada rapture, pengangkatan. Wow, kita akan diangkat. Kemudian yang fana bertukar dengan yang baka. Ayat 54. Coba lihat ayat 54. Ayat 54. Nah, yang fana disingkirkan. Yang baka, yang kekal
diberikan. Kemudian ayat 55 dan 57. Di sini ada apa? Ada Victoria dan Gloria. Ada kemenangan dan kemuliaan. Ya kan? Bapak Ibu lihat. Ada kemenangan dan ada kemuliaan. Kemudian ada reward. Ayat 58. Nah, jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan forward yang ketiga, berita yang ketiga, kedatangannya. Bahwa Yeshua pasti datang. Believe or not, He's coming. Yang kita sebut dengan hari Maranatha. Karena dia juga sudah berkata bahwa dia pergi ke rumah Bapa, menyiapkan tempat bagi kita, dan dia akan kembali menjemput saleh-salehnya. Amin. Malaikat juga berkata kepada para murid, kamu melihat dia naik ke surga seperti ini, dan dia akan kembali dari surga ke bumi dengan cara yang sama. Ketika sangkakala berbunyi, malaikat bersorak-sorak, dan orang-orang kudus mengikuti dia, akan datang dalam kemuliaan. Nah, karena itu Rasul Paulus menuliskan, apa yang kuteruskan kepadamu, kusampaikan kepadamu, engkau pegang teguh baik-baik. Kemudian engkau yakin dengan iman yang teguh, iman yang menyelamatkan engkau. Bahwa apa? Bahwa Yeshua mati. Yeshua bangkit dan naik ke surga. Dan kemudian Yeshua Hamashiach akan datang lagi. Semua rangkaian karyanya itu adalah pekerjaan Elohim. Pekerjaan kekudusan. Pekerjaan surgawi yang dia lakukan bagi Anda dan saya sebagai orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu forwardkan 3 berita esensial ini. Yang urgent dan prioritas. Kenapa saya sebut prioritas? Priority? Karena dia bukan edisional, tambahan atau situasional. Jangan kita kabarkan kepada orang lain tentang megahnya gedung gereja ini. Hebatnya sound system ini. Oh, WL-nya jago-jago, pemain musiknya hebat. Kita sampaikan, pengunjung gerejanya ramai Pak. Pak Pendeta tuh ramai gereja di situ. Nah, kalau Tuhan mau ubah, gampang kan? Hari ini kita saksikan gereja itu masih ramai. Masih berdentum-dentum itu alat musik. Halo? Sepi, senyap. Hanya dengan benda yang tidak kelihatan. Semua yang disebut jagoan itu mundur. Bukan lagi master. Mundur. Itulah yang disebut dengan forward atau berita yang sifatnya situasional. Tergantung situasi dan kondisi. Mukjizat yang biasa dipraktikkan beberapa hamba Tuhan. Menghimpunkan orang untuk melihat mukjizat. Menawarkan minyak urapan. Saya cuma mau tanya, di mana mereka saat ini? Di mana Anda? Saya tidak tahu apakah sebagian dari mereka atau totalitas dari mereka yang disebut tanda kutip suka membuat mukjizat, menghimpunkan orang untuk menyaksikan kehebatan itu akan berkata, ya karena ada PSBB, kami terpaksa ikuti peraturan pemerintah. Nah, kalau dulu imannya bilang apa?
Kita mesti berkandal pada Tuhan. Kita percaya, oh ini sanggup menyembuhkan Anda. Lalu dengan gerakan mendorong orang jatuh. Sembuh Anda, sembuh Anda. Seharusnya kalau 1-2 orang yang sakit corona datang kepada Anda, kan masih boleh jarak berapa meter, tumpangkan tangan, coronanya hancur. Kan bisa. Nggak usah bilang PSBB. 1 orang datang kan boleh. Jarak 10 meter. Kan bisa numbangkan. Dulu kan stadion tuh tumbang tuh. Ya kan? Angkat tangan. Berapa puluh meter bisa tumbang. Saya cuma ingin tahu. Anda di mana? Sebagai orang-orang menyebut dia para penyembuh itu. Sekarang Anda di mana? Ketika virus ini datang. Atau Anda harus berkata, jenis ini tidak bisa dengan doa. Jenis ini susah. Atau Anda berkata, ilmu kita belum nyampe. Nah kalau seperti itu alasannya, oke. Saya akan berkata, itu bukan utama dalam forward hidup orang Kristen di luar. Kenapa? Itu sifatnya edisional dan situasional. Tergantung situasi. Tapi kalau bicara tentang Paskah, tentang buah sulung, kebangkitan dan kenaikan surga, dan tentang kedatangannya, itu bukan berita situasional. Itu berita definitif, kepastian. Dan itu berita yang harus disampaikan. Dan itu berita yang harus terus dikumandangkan. Nah, setiap orang tahu dan dia boleh diselamatkan. Yang kedua, terakhir. Milikilah iman yang teguh. Karena kamu teguh, ayat 58 berkata apa? Tak tergoyahkan, seraya berkelimpahan selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Iman itu akan mengerjakan reward. Iman itu akan menghasilkan kemenangan dan kemuliaan. Dan Elohim itu tahu. Jadi yang pertama apa? Punya iman yang kuat. Punya iman yang murni. Punya iman yang benar. Tentang apa? Tentang pribadi Yeshua itu. Jadi jangan melulu hanya bicara dalam hidupmu tentang mujizat, bicara tentang sembuh ini, sembuh itu, bicara tentang berkat, bicara tentang perpuluhan supaya uang kita terkonek dengan keuangan sorga. Loh kok kamu tahu di sorga ada manajemen keuangan? Lalu jemaat yang tidak tahu apa-apa, jemaat yang awam, karena perkataannya menggelora yang semangat membakar mereka, lalu mengatakan amin, amin, amin. Tapi itu bukan pesan Tuhan. Itu mengakibatkan mereka tidak mengalami keselamatan. Forwardkanlah, sampaikanlah bahwa yang terpenting dalam iman Kristen, Yeshua mati. Dan disebut Pesak Paskah. Yeshua bangkit. Yang disebut Hari Raya Sulung. Habib Kurim. Dan yang ketiga, dia datang kembali. Dia pasti datang. Anda percaya? Percayakah engkau? Maria pun mengatakan kepada Yeshua, ya Tuhanku, aku percaya. Amin.